Selamat pagi, Bu. Pagi, Pagi, Prof. Bu. Pagi, Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Pagi, Bu, Prof. Selamat pagi, Prof. Senang sekali bertemu dalam acara program unggulan Undiksa yang bertajuk Undiksa Berbagi. Kali ini hari yang kedua saya akan membicarakan mengenai pembelajaran lapangan di masa COVID. Nah, izinkan saya untuk share screen dulu. Undiksa Berbagi. Jadi saya Ibu Agung atau nama lengkapnya Ana Agung Istintra Marheni. Pada kesempatan memberi kuliah pada pagi ini saya hadir bukan sebagai dosen memegang mata kuliah tertentu, tetapi sebagai pengemban amanah selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai inovasi pembelajaran lapangan di perguruan tinggi, khususnya yang dilakukan oleh Undiksa pada masa COVID-19. Inovasi ini akan kami sampaikan karena pembelajaran lapangan yang ada di Undiksa itu ada di bawah LP3M, di mana saya bertugas untuk mendampingi teman-teman dan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Mungkin pada kuliah-kuliah berikutnya saya akan hadir dengan bidang keilmuan saya, apakah dengan literasi, apakah dengan pembelajaran bahasa Inggris, atau pembelajaran atau pedagogik secara umum dan khususnya juga asesmen. Tapi untuk kali ini mari kita berbagi mengenai pembelajaran lapangan. Nah, informasi yang saya berikan ini tentunya saya harapkan bisa bermanfaat bagi yang pertama adalah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah lapangan di semester di tahun ini. Tetapi kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Jadi apa yang akan terjadi pada perkuliahan tersebut, perkuliahan atau pembelajaran lapangan itu. Dan saya juga berharap bahwa informasi ini atau kuliah saya kali ini juga akan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan di perguruan tinggi yang lain di mana saja berada, yang pada saat ini juga sedang memikirkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran lapangan yang harus dilakukan sambil mengantisipasi pengaruh dari pandemi COVID-19. Jadi seperti itu, selamat mengikuti kuliah. Nah, saya mulai dengan hakikat pembelajaran atau perkuliahan lapangan di perguruan tinggi. Nah, sesungguhnya saya harus menggunakan kata pembelajaran, tidak lagi menggunakan kata perkuliahan, karena ini sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNPT yang sekarang tidak lagi menggunakan kata perkuliahan. Jadi sama pembelajaran dengan sama seperti di SD, SMP, SMA menggunakan kata pembelajaran. Di perguruan tinggi juga kita menggunakan kata pembelajaran. Nah, pembelajaran lapangan ini termasuk dalam yang disebut dengan Student Mobility Program. Jadi program mobility itu artinya bergerak gitu ya. Student Mobility Program artinya adalah program di dalam kurikulum di mana siswa itu tidak berada di dalam prodinya ketika dia belajar, seperti itu. Nah, ini Student Mobility Program ini merupakan muatan penting di dalam kurikulum perguruan tinggi. Kenapa? Karena tujuan dari perkuliahan lapangan ini adalah memberikan kompetensi yang sangat penting, yaitu yang disebut dengan contextual problem solving competency. Apa itu contextual problem solving competency? Jadi kompetensi untuk mampu menyelesaikan masalah secara kontekstual. Maksudnya kontekstual itu adalah masalah yang ditemui secara nyata dalam kehidupan sehari-hari pada saat dia hidup sebagai seseorang. Tiba-tiba dia bertemu dengan sebuah masalah. Nah, tanpa pernah dia duga, tanpa pernah dia antisipasi sebelumnya, ketika kita sering sekali mengalami hal itu. Ketika kita jalan-jalan, tiba-tiba saja sandal kita lepas gitu. Terus gimana caranya ya untuk tetap bisa jalan gitu. Nah, itu di situ kita harus muter otak ya.
Gimana caranya nih biar bisa tetap jalan? Ini sandal saya lepas nih talinya, seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Jadi, dalam kurikulum perguruan tinggi, terutama adalah yang saya maksud adalah kurikulum S1, maka mahasiswa harus mengikuti pembelajaran lapangan dalam rangka dia bisa mengembangkan kompetensi contextual problem solving. Nah, di sini di perkuliahan lapangan ini jelas bahwa kita melatihkan mahasiswa untuk bisa membawa teori into practice. Artinya begini, di kampus ya dia sudah kuliah sekian mata kuliah sampai mendapatkan kira-kira 80 gitu ya SKS, jadi 4 semester minimal sudah selesai dia kuliah gitu ya. Kemudian sekarang dia akan ke lapangan. Jadi dia akan membawa apa yang dia pelajari di perkuliahannya itu untuk menyelesaikan masalah yang dia temui di lapangan. Nah, perkuliahan lapangan ini sebenarnya berbasis bidang keilmuan, itu yang pertama. Artinya, jadi kalau seorang mahasiswa itu belajar misalnya engineering, ya, maka ketika dia ke lapangan, dia itu juga akan membawa keilmuan engineeringnya itu untuk dia melihat masalah masyarakat di bidang engineering gitu. Apa ya yang dia temukan? Jadi dia berusaha mengobservasi, dia menggali apa mungkin masalah masyarakat yang dia lihat yang bisa kemudian dia rancang suatu intervensi, dia rancang suatu kegiatan atau aktivitas atau program gitu ya yang bisa kemudian mengatasi masalah tersebut. Jadi perkuliahan lapangan ini juga sesungguhnya adalah salah satu upaya link and match antara perguruan tinggi dengan lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta kuliah yang saya hormati, seseorang untuk menjadi seorang sarjana, dia itu tidak cukup hanya dengan mengikuti perkuliahan di kampus, kemudian suntuk dengan berbagai tugas-tugasnya di kampus, mendapat nilai A untuk seluruh mata kuliah, dan kemudian dia menjadi seorang yang siap untuk menghadapi tantangan hidupnya. Tidak. Oleh karena itu, maka perkuliahan lapangan ini adalah hal yang sangat penting di mana di sini mahasiswa belajar menyiapkan dirinya menghadapi tantangan di dunia nyata atau tantangan di dalam berkehidupan bermasyarakat. Nah, sebenarnya ada secara umum bisa kita lihat ada 2 jenis student mobility di perguruan tinggi. Yang pertama adalah credit earning dan credit transfer. Artinya gini, ada seorang mahasiswa keluar dia dari program studinya, ya, dia mengambil mata kuliah, ya, mata kuliah di prodi lain atau di perguruan tinggi lain. Boleh di prodi lain di kampusnya sendiri, boleh juga di kampus orang lain, baik itu kampus yang bertaraf yang di nasional di Indonesia maupun yang internasional. Nah, itu namanya credit earning dan credit transfer. Bedanya credit earning dengan credit transfer, kalau credit earning itu, jadi misalnya nih seorang mata kuliah, seorang mahasiswa di prodi S1 matematika gitu. Dia itu di kurikulumnya ada mata kuliah integral dengan deskripsi mata kuliah tertentu. Kemudian dia ngambil mata kuliah itu di perguruan tinggi lain dengan mata kuliah yang sama dan deskripsi mata kuliah yang sama, itu jadi dia disebut dengan credit earning. Kalau credit transfer, dia itu ngambil mata kuliah, mungkin namanya berbeda, tetapi secara umum deskripsi mata kuliah itu bisa diakui dan kemudian diampulen ke dalam kurikulumnya dia, gitu ya. Itu disebut credit transfer, ya. Kemudian student mobility yang lain yaitu fit practicum atau pembelajaran lapangan. Nah, yang kedua inilah yang akan kita bicarakan sekarang, bagaimana strategi kita melakukan perkuliahan lapangan atau field practicum ini dalam masa COVID-19. Nah, saudara-saudara peserta kuliah yang saya hormati, student mobility ini juga sebenarnya bisa kita lihat dalam bingkai kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dari Mas Nadiem, Menteri kita. Ya, jadi seperti kebanyakan juga kita sudah ketahui, kita sudah pelajari, karena Mas Nadiem itu menyampaikan buah pikirannya dan kebijakannya itu dengan cara yang banyak. Jadi ada
dia buat video menceritakan tentang kebijakannya, lalu ada mass media yang lain, sosmed yang lain, kemudian ada kebijakan berupa dokumen yang dikeluarkan, sehingga secara umum kebijakan Mendikbud itu cepat sekali bisa kita ketahui. Nah, ada pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar untuk kampus, ya. Jadi ada 4, dan kemudian student mobility ini adalah kebijakan yang keempat, yaitu kebijakan dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di bidang kurikulum. Nah, di dalam kebijakan itu, Pak Nadiem mengatakan bahwa setiap mahasiswa S1 dan diploma memiliki hak belajar 3 semester di luar program studinya. Ya, jadi 1 semester adalah mengambil mata kuliah di luar program studinya, boleh di dalam kampusnya sendiri, boleh juga di kampus orang lain atau di luar kampusnya. Dan 2 semester kuliah lapangan. Nah, ini berarti di masa yang lalu, sebelum Pak kebijakan ini tidak secara eksplisit disebutkan. Tapi banyak perguruan tinggi yang sudah melakukan kebijakan ini dengan mengadakan perkuliahan lapangan. Seperti yang saya katakan tadi, karena perkuliahan lapangan itu memang sangat penting untuk membangun kompetensi kontekstual mahasiswa. Tetapi sekarang di era Pak Nadiem, kita lebih diberikan penekanan untuk menyiapkan perkuliahan 2 semester di lapangan. Oleh karena itu, maka posisi mata kuliah pembelajaran lapangan atau field practicum ini menjadi sangat strategis di dalam kurikulum Kampus Merdeka. Nah, sekarang tidak sekedar kebijakan dari menteri, tetapi kita juga harus melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, tantangan besar sedang dihadapi oleh perguruan tinggi tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia di abad yang ke-21 ini. Orang-orang berbicara mengenai revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. RI 4.0 dan Society 5.0 ini sangat memengaruhi bagaimana kita di dunia ini hidup. Seperti itu. Apa saja kira-kira yang memengaruhi perkuliahan kita atau pembelajaran kita di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan 2 perubahan besar di abad 21 ini. Yang pertama adalah ini adalah era teknologi yang sangat pesat dan masif. Jadi sangat cepat perubahannya, teknologi itu masuk ke dalam kehidupan manusia dan masif. Masif itu artinya masuk ke dalam seluruh lini kehidupan manusia. Tidak hanya bagi para pelajar, tidak hanya bagi para konglomerat, tidak hanya bagi anak muda, tetapi mulai anak-anak dari kecil sampai mereka yang sudah dewasa dan tua, yang lansia juga dipengaruhi oleh keberadaan atau serangan dari teknologi ini. Yang kedua, zaman ini adalah disebut era disrupsi. Kata disrupsi itu artinya disrupsi itu mendorong, mendobrak gitu. Ya. Artinya zaman pendobrak. Ya. Semua hal itu dinamis dan cirinya adalah tidak ada hal yang ajeg atau tidak ada hal yang pasti. Jadi, teman-teman sekalian jangan pernah kaget kalau setiap saat selalu ada perubahan. Pepatah dari dulu orang mengatakan bahwa yang kekal itu adalah perubahan. Itu pepatah kita kenal dari dulu. Tetapi sekarang pepatah itu tidak hanya pepatah saja, tetapi era disrupsi sudah membuat kita harus selalu melek, selalu siap, selalu aware, selalu alert gitu ya, bahwa ada sesuatu yang baru yang kemungkinan akan menyerang kehidupan kita, kebutuhan kita, dan kemajuan kita. Nah, oleh karena itu maka seluruh masyarakat bumi ini sudah tidak mungkin lagi hidup di zona nyaman. Jadi semua orang harus prepared, harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Dunia sekarang sudah menjadi sangat terbuka karena teknologi, ya. Sehingga dunia sekarang disebut sebagai a global village. A global village. Jadi dunia ternyata sebuah desa sekarang, tetapi desa global. Artinya global adalah berbagai macam manusia ada di situ, suku, ras, agama, gender, pekerjaan, dan sebagainya. Berbagai pikiran manusia serta inovasinya ada di sana. Menyatu sedemikian rupa di mana informasi bisa berangkat atau ditransformasi dengan cepat dalam hanya sedetik.
Seperti itu. Jadi sekarang bumi ini sudah menjadi satu, ya, sudah menjadi satu. Tidak ada batas-batas, no border, ya, tidak ada. Jadi ketika kita berbicara internasional, itu sebenarnya yang lebih cocok istilahnya sekarang adalah global, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ya seluruh tingkatan pendidikan kita ya harus ya memikirkan hal ini karena lulusan kita dituntut untuk memiliki kompetensi untuk menghadapi tantangan RI 4.0 dan Society 5.0. Dan kemampuan yang sangat penting adalah kemampuan multidisiplin. Seperti saya bilang tadi, kalau kita seperti kuda gitu, kuda di dalam kereta gitu, ada tutupnya di sini, kok jalan begitu saja, tidak noleh kiri, tidak noleh kanan, maka kita tidak akan bisa berkompetisi. Ya, zaman sekarang seseorang itu ya harus bisa melakukan connection, melakukan collaboration, ya, ingin membuat ingin misalnya laku atau membangun bisnis kue gitu. Harus juga mempelajari bagaimana cara pembuatan kue dan bagaimana pemasarannya dan sebagainya, bekerja sama dengan orang lain yang punya teknologi informasi. Tolong ya, masukkan saya ke marketplace, masukkan saya ke pekan Bali online seperti itu. Ketika saya tidak bisa itu, tapi saya bisa membuat kue, tetapi saya harus juga punya wawasan bahwa kue saya akan laku kalau saya bisa mempromosikannya dengan cara-cara di era kekinian. Seperti itu ya. Oke. Sekarang tantangannya semakin berat lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena kita sekarang ada di era masa COVID-19. Kita ada di era lockdown. Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa mari kita belajar berdamai dengan COVID-19. Artinya berdamai adalah karena coronavirus tidak akan pernah hilang. Seperti juga virus-virus lain di masa yang lalu ada influenza sebelum ditemukan antivirusnya, dia juga menjadi pandemi. Kolera membunuh jutaan manusia pada saat itu. Sampai sekarang juga influenza masih ada, kolera juga ada, tapi kita sudah mempunyai kekebalan. Nah, COVID-19 juga seperti itu. Sampai paling tidak kita sudah menemukan antivirusnya, maka kita harus benar-benar alert. Jadi kalau dia itu suka pada tempat yang kotor, maka kita jangan berkotor-kotor. Kalau dia ada di droplets, maka tutuplah wajah Anda dengan masker, ya seperti itu. Jadi kita tidak perlu sepenuhnya bertahun-tahun atau berbulan-bulan di rumah, tetapi bagaimana kita menjaga agar kita tidak terkena dengan COVID ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian, kita sedang proses belajar berdamai. Kita sedang proses. Oleh karena itu, maka berbagai restriction, jadi berbagai pembatasan juga tetap harus dilakukan. Seperti misalnya social distancing, bekerja atau belajar dari rumah, ada pembatasan wilayah gitu ya. Dan sampai sekarang juga sekolah dan industri tutup. Ya kan? Dan kita tidak tahu kapan sekolah akan dibuka lagi. Sementara salah satu pembelajaran lapangan membutuhkan sekolah. Industri juga tutup, apalagi industri jasa. Contohnya adalah jasa pariwisata. Tidak adanya kunjungan wisatawan menyebabkan hotel-hotel, restoran, dan industri lainnya yang terkait dengan itu betul-betul kolaps. Transportasi terbatas, wilayah desa tidak terjangkau, ya, tidak terjangkau. Di samping juga karena ditutup, juga karena kita tidak diizinkan berpindah, ya, dari tempat kita ke tempat lain, seperti itu. Dan sekarang juga ada edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa cuti kita dalam rangka Lebaran diberikan hanya tanggal 22, cuti yang lainnya akan dipindah ke akhir tahun. Dan kita diminta tidak pergi dari rumah, tidak melakukan perjalanan. Katanya akan ada tindakan disiplin bagi ASN Kemdikbud yang melanggar. Ini artinya bahwa kita masih ada dalam situasi lockdown. Karena itu maka pola-pola pembelajaran lapangan yang konvensional yang dulu kita lakukan, misalnya KKN pergi ke desa, itu sudah tidak bisa dilakukan gitu. Tetapi satu hal yang sangat penting adalah the show must go on. Jadi kegiatan ataupun program ataupun niat ataupun tujuan dan target kita
ke depan ini harus tetap jalan. Kita tidak boleh tidur, ya. BDR ini bukan berarti kita itu tidak bekerja. Nah, dalam kaitannya dengan perkuliahan lapangan di S1 itu kan mata kuliah itu muncul di semester tertentu. Ada beberapa mata kuliah lapangan kami yang muncul semester depan ini, mulai di bulan Juli gitu. Nah, harus ke lapangan, yaitu harus ke sekolah, harus ke desa, harus ke industri. Sementara industri tutup, sekolah tutup, desa ditutup. Lalu bagaimana? Sementara mahasiswa harus tetap belajar. Kalau tidak belajar, kalau program lapangan itu ditunda, lalu mereka kapan lulusnya? Jadi Universitas Pendidikan Ganesha berpikir betul-betul mengenai bagaimana agar mahasiswa kita tetap lulus pada waktu yang semestinya. Sehingga kita harus berpikir mengenai perkuliahan lapangan ini dengan situasi COVID yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di tempat kami dan di kebanyakan di perguruan tinggi yang lain, perkuliahan lapangan itu ya ada yang disebut dengan PLP, pengenalan lapangan persekolahan, ini nama baru dari PPL. Kemudian praktik kerja lapangan atau PKL atau sering disebut magang, lalu ada KKN, kuliah kerja nyata, ya, kemudian kuliah kerja lapangan atau KKL. Jadi di program-program studi ini minimal 2 dari 4 ini pasti ada di dalam kurikulum mereka. Nah, sekarang saya akan bercerita mengenai best practices pembelajaran lapangan Undiksa. Teman-teman, karena saya tahu di antara yang mengikuti kuliah saya ini ada teman-teman saya dari perguruan tinggi yang lain, terutama dari LPTK, ada teman dari Makassar yang sudah join, ada teman dari Jogja yang sudah join. Ya, saya ingin bercerita mengenai apa yang dilakukan Undiksa dalam pembelajaran lapangan selama ini. Nah, beberapa di antaranya mungkin sudah biasa. Misalnya begini, kami menempatkan mahasiswa kami di lapangan, baik itu di wilayah lokal, di Bali, di regional, di Indonesia Timur, di nasional, di Indonesia dan internasional. Dan kami juga sampai saat ini sudah bermitra dengan puluhan universitas dan politeknik, sekolah, dan industri di luar negeri. Kami juga mengembangkan jejaring dengan organisasi formal. Salah satu organisasi formal itu adalah SEAMEO, Southeast Asia Ministry of Education Organization. Jadi sebuah organisasi atau perkumpulan formal antar menteri pendidikan se-ASEAN, itu punya kantor mereka, sekretariat di Bangkok, itu menyelenggarakan, memfasilitasi kami untuk melakukan kerjasama perkuliahan lapangan secara internasional dengan negara-negara di ASEAN. Tahun 2019 saja Bapak Ibu, lebih dari 100 mahasiswa Undiksa mengikuti program Student Mobility di Asia. Ya, baik itu di ASEAN, terutamanya itu adalah di Thailand, di Vietnam, Malaysia, Filipina, dan juga di China, ya, dan Jepang. Juga di tahun 2019 kami juga menerima lebih dari 50 mahasiswa untuk belajar di kami. Jadi kami menyediakan fasilitas perkuliahan lapangan untuk mereka dan perkuliahan kredit earning dan kredit transfer untuk mereka. Mahasiswa kami ada dari Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, sekarang kami harus berpikir bagaimana Undiksa akan menghadapi perkuliahan lapangan dalam rangka memfasilitasi mahasiswa. Tidak perlu ada penundaan perkuliahan, tidak perlu. Ini berbahaya. Kalau perkuliahan lapangan ini ditunda, maka program kurikulum yang lain pun akan tertunda, maka mahasiswa kemungkinan akan terlambat lulus. Kami tidak ingin seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kami berpikir untuk melakukan inovasi dengan satu, memanfaatkan teknologi pembelajaran daring atau pembelajaran lapangan secara online. Yang kedua, pada saat mengikuti pembelajaran lapangan online itu, maka tugas-tugas mahasiswa tersebut akan berbentuk proyek. Jadi disebut dengan project-based learning. Dan perkuliahan lapangan ini dilakukan oleh mahasiswa dari rumah masing-masing. Jadi tidak perlu ke desa, tidak perlu ke sekolah, tidak perlu ke industri. Karena mereka juga tidak akan nerima gitu. Ya. Jadi dari mana saja mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan lapangan Undiksa. Nah, mahasiswa Undiksa itu datang dari yang paling barat
Indonesia yaitu dari Sumatera Utara, dan paling timur Indonesia yaitu dari Papua. Banyak sekali adik-adik Papua yang kuliah di Undiksa. Dan banyak di antara mereka sekarang sudah di rumah sejak 2 bulan yang lalu. Hanya sedikit yang masih ada di Singaraja. Apalagi mahasiswa yang lokal, yang dari Bali, dari Nusa Tenggara, Jawa Timur, itu mereka sudah semua di rumah. Mereka akan mengikuti perkuliahan lapangan dari rumah saja. Dan oleh karena itu, perkuliahan lapangan ini bersifat mandiri. Nah, lalu mitranya ada enggak? Pasti, ya. Kita melibatkan tetap mitra kita yang dulu, ya. Sekolah, industri, tetap, ya. Kemudian termasuk mitra di luar negeri. Kita akan tetap menggunakan mitra-mitra itu untuk memfasilitasi perkuliahan lapangan mahasiswa. Nah, salah satu perkuliahan lapangan yang sebentar lagi akan dilakukan, yaitu dimulai di bulan Juli, itu adalah KKN, Kuliah Kerja Nyata, dan sekarang tahun 2020 KKN kami namai dengan KMBD, yaitu KKN Mandiri Berbasis Daring, itu KKN Undiksa tahun 2020. Nah, seperti apa dia? KMBD itu kita lihat bagaimana perubahannya perkuliahan lapangan kita sekarang. Jadi KKN konvensional di masa normal, KMBD di masa COVID. Nah, saya mau garis bawahi ya, yang dimaksud di masa COVID adalah saat COVID sedang marak-maraknya dan juga pasca COVID, artinya ketika masa penyembuhan. Ya, kita tidak serta-merta begitu COVID selesai, begitu tidak ada penambahan kasus baru, kita sudah dikatakan lepas dari pandemi. Tidak, ada masa penyembuhan. Dan masa penyembuhan itu tidak hanya penyembuhan dari mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, tetapi penyembuhan dalam segala aspek kehidupan manusia. Kita harus sadar bahwa semua aspek kehidupan kita sebenarnya sudah dipengaruhi oleh adanya COVID-19 dan kita perlu pelan-pelan ya secara baik memperbaiki kehidupan. Itu saya sebut dengan pasca COVID. Dalam bayangan saya, paling tidak kehidupan pasca COVID itu akan berlangsung sampai vaksin ditemukan dan disebarkan ke seluruh dunia. Katanya tahun 2021 mendekati tahun 2022 baru mulai ada antivirusnya. Bayangan saya 2-3 tahun ke depan ini kita akan masih ada dalam situasi pandemi. Nah, di KKN konvensional kita lihat dari segi formasi sekarang. Kalau dulu KKN kita jumlahnya 15 sampai 20 orang dalam satu kelompok. Tapi sekarang nggak bisa, nggak ada kelompok, yang ada mandiri. Lokasi KKN biasanya kami memilih desa berdasarkan kerjasama kami dengan kabupaten dan kota. Sekarang nggak bisa, jadi boleh dilakukan dari mana saja, tidak ada batasan, ya, tidak dibatasi oleh nama desa. Lalu siapa subjek sasarannya di KKN konvensional itu? Ya mahasiswa kami taruh di desa, satu desa A, nanti mereka subjek sasarannya adalah masyarakat desa tersebut. Tetapi yang sekarang karena ini dilakukan dari rumah, maka sasaran mahasiswa KKN adalah masyarakat dengan karakteristik sejenis. Maksudnya apa? Nah, misalnya seorang mahasiswa punya proyek, akan memberikan penyuluhan mengenai mengantisipasi penyebaran COVID-19. Siapa yang menjadi subjek sasarannya? Dia berpikir adalah para kakak, kepala keluarga. Alasannya kenapa? Karena kepala keluarga itu yang akan bisa memberitahu keluarganya bagaimana pencegahan COVID-19. Oke, maka ya mahasiswa tersebut mengidentifikasi beberapa kepala keluarga. Mungkin tetangganya yang di depan rumah, mungkin juga adalah tantenya yang tinggal di kota lain. Ya. Dia akan memilih sekitar 5-10 kepala keluarga untuk menjadi subjek sasaran pelaksanaan proyek dia mengenai bagaimana pencegahan COVID-19 yang berbasis keluarga. Seperti itu. Ya. Nah, moda aktivitasnya kalau dulu tuh tatap muka, sekarang harus daring, nggak bisa. Meskipun itu kepala keluarga yang menjadi subjeknya adalah tetangganya,
karena kita tidak boleh bertemu terlalu sering, maka tidak bisa kita lakukan dengan tatap muka, gitu. Kecuali mengikuti protokol. Lalu yang tantenya, ya, jadi tantenya sama omnya yang ada di kota lain bagaimana? Itu harus dilakukan komunikasi, intervensi, penyuluhan, dan sebagainya melalui daring. Nah, topik garapan kita adalah KKN kita tematik, sama. Yang lalu, yang normal dengan yang COVID juga tematik. Ya, tetapi KKN tematik kita ada kekhasannya. Sebentar akan saya jelaskan. Ya, bentuk intervensinya itu sama, ada pelatihan, pendampingan, tetapi kunjungan yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada kunjungan, tidak boleh ada pertemuan. Pelaporannya berupa paper, biasanya laporan gitu ya. Tetapi sekarang kita minta laporannya itu berupa blog yang akan di-upload di YouTube, akan di-upload di website Undiksa, kemudian di-upload juga di YouTube. Ya, kita sekarang bermain dengan blog. Jadi segala aktivitas dan hasil yang diperoleh oleh mahasiswa selama KKN dia akan melaporkannya dalam blog. Ya, tahapan pelaksanaannya sama saja, tetapi cuman modusnya adalah dengan daring. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, salah satu inovasi kami. Begini, ketika kita berpikir KKN, melatih mahasiswa kita di lapangan atau di masyarakat, maka dia pun harus memikirkan masalah masyarakat. Masalah masyarakat paling urgent sekarang adalah COVID. Sehingga tema KMBD kami adalah pencegahan, penyebaran, dan penanganan dampak dari COVID-19. Jadi dua hal sebenarnya. Nah, pencegahan, penyebaran, dan penanganan dampak ini kami pilah menjadi 4 topik areas. Kesehatan, pendidikan pembelajaran, sosial ekonomi, psikologi. Saya berikan ilustrasi sekarang. Bagaimana kalau seorang mahasiswa mengambil sebuah proyek di bidang kesehatan? Jadi dia akan membuat proyek, contohnya dengan judul ya, pencegahan penyebaran COVID-19 berbasis keluarga. Itu misalnya, itu judulnya. Maka dia pun akan belajar mengenai protokol, mahasiswa kita yang punya proyek ini, mengenai protokol pencegahan, ya. Lalu kemudian dia mungkin buat video kecil, kemudian dia lakukan teleconference atau Zoom meeting dengan subjeknya, kemudian dia praktikkan bagaimana cara menerapkan protokol pencegahan itu, mengajak subjeknya untuk berlatih, itu melalui online, seperti kuliah kayak begini, ya seperti itu. Sekarang saya beri contoh lagi, yang nomor 4, psikologi. Kenapa penting sekali ya topik area psikologi di dalam KMBD sekarang ini? Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang yang mengalami perubahan kondisi psikologis karena berbagai sebab. Ya, ada yang terbiasa keluar, sekarang nggak bisa keluar, jadi stres gitu. Jadi banyak orang stres, bahkan banyak orang depresi, dan bahkan disebutkan bahwa banyak sakit yang mungkin muncul sekarang ini bukan sebenarnya karena COVID, tapi karena sakit pikiran. Seperti itu. Jadi bagaimana mahasiswa kita mungkin mengambil salah satu topik, misalnya intervensi kondisi psikologis masyarakat dengan metode apa misalnya, ya kan? Seperti film Korea tadi malam yang saya tonton gitu. Kamu ini sebenarnya kamu insomnia ya? Iya, saya masih insomnia. Coba kamu lakukan intervensi tertentu. Apa? Kamu kencan katanya gitu. Ya orang itu sakit, merasa sakit fisik, sebenarnya penyebabnya adalah psikologis. Itu 95%. Nah, jadi ketika ada masyarakat yang diidentifikasi mengalami tekanan psikologis, mahasiswa mungkin akan menggunakan intervensi tertentu yang sederhana untuk mengajak mereka keluar dari tekanan psikologis itu. Seperti itu contohnya ya. Nah, berikutnya adalah PLP. Nah, Bapak Ibu sekalian, PLP di Undiksa ini akan mulai pada bulan Agustus sampai bulan Oktober. Ada sudah orang mengatakan bahwa kita sekolah akan mulai buka gitu. Bahkan sekarang pun mulai 1 Juni katanya akan ada sekolah mulai buka. Tetapi saya tetap berpikir bahwa kita harus menyiapkan alternatif apabila sekolah tidak bisa
buka. Kemudian yang kedua juga, nanti ke depan meskipun semuanya sudah normal, maka pembelajaran daring tidak hanya akan terjadi di perguruan tinggi, tetapi juga di SMA, SMP, SD, pasti juga akan terjadi. Oke, karena itu maka kami kemudian merancang pembelajaran lapangan persekolahan untuk mahasiswa PPL kami dengan berbasis daring. Nah, namanya adalah PLP BS, ya. Jadi pengenalan lapangan persekolahan berbasis pembatasan sosial. Jadi ini perbandingannya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tadi KKN sudah ada perbandingannya, di sini juga ada perbandingannya. Nah, yang berbeda ya, yang menjadikan ciri khas dari PLPBS ini kan mahasiswa yang mengikuti PLP ini harus punya kancah. Jadi dia harus punya subjek sasaran, dia harus punya siswa. Oleh karena itu, maka dia harus juga terjun ke sekolah. Dalam arti, dia berkomunikasi dengan kepala sekolah, meminta izin untuk melakukan PPL di sekolah tersebut, lalu dia akan mendapatkan guru pamong dari sekolah itu, dia berkomunikasi dengan guru pamong, dia akan meminta 5-10 orang murid yang siap mengikuti pembelajaran daring untuk disiapkan oleh guru pamong. Nanti akan ada pembelajaran seperti sekarang ini, saya memberikan kuliah. Jadi mahasiswa PLP ini juga akan memberikan pembelajaran. Di situ yang ikut adalah 5-10 murid beserta guru pamongnya yang akan mengawasi mahasiswa PLP ini. Jadi akan ada situasi ruang kelas secara virtual, ya, dengan media virtual, di mana mahasiswa PLP akan bisa melatihkan keterampilan mengajarnya. Seperti itu, ya. Nah, kami juga melakukan inovasi, Bapak Ibu sekalian, di Undiksa sekarang kita menggunakan zero paper and pen report. Jadi semuanya harus sudah berbasis online. Jadi mahasiswa PLP sekarang juga harus membuat blog untuk melaporkan apa yang mereka lakukan. Nah, satu hal yang istimewa adalah bahwa selain blog, mahasiswa ini juga harus memilih salah satu, dia melakukan pembelajaran misalnya 12 kali, ya, pembelajaran online 12 kali, dia akan memilih salah satu pembelajaran terbaiknya untuk disetorkan kepada kami. Dan nanti mereka akan diuji berdasarkan blognya dan best videonya itu. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Mahasiswa kami juga dari program-program studi yang non-kependidikan akan melakukan PKL. Nah, sama, kita akan melakukan pembatasan social and physical distancing. Nah, apa masalah yang berat di dalam PKL ini adalah bahwa PKL ini itu melibatkan industri. Nah, kami akan meminta mahasiswa yang magang tersebut, jadi mereka itu nanti akan statusnya magang di sebuah industri. Contoh misalnya di Suzuki Motor gitu. Nah, di Suzuki Motor. Nanti Suzuki Motor atau apa namanya mitra industri itu akan memberikan assignment kepada mahasiswa, ya, membuat sebuah proyek tertentu, lalu dibimbing oleh dosen, gitu ya, dan dibimbing juga oleh perwakilan dari industri tersebut secara online nih pengerjaannya, gitu ya, seperti itu. Dan nanti setelah selesai proyeknya, maka akan ada proses validasi. Ya, siapa yang memvalidasi itu adalah ahli atau mentor yang ada dari industri itu. Katakanlah misalnya seorang mahasiswa teknik mesin, pendidikan teknik mesin kita, diminta untuk membuat sebuah alat tertentu gitu ya. Nanti validasi apakah alat itu bisa bekerja atau tidak, itu akan dilakukan oleh pihak industri. Seperti itu. Nah, laporannya juga tetap menggunakan blog, ujiannya akan berbasis hasil proyek ya dan blog. Nah, inilah yang paling mungkin kita akan lakukan dengan kerjasama ke luar negeri itu adalah PPL dan PKL, ya, PPL dan PKL. KKN kami belum melakukannya. Selama ini PPL dan PKL kami sudah punya mitra puluhan,
ya dari negara-negara terutama di ASEAN. Ya, sekarang kami sedang menjajaki kemungkinan kita akan melakukan PKL dan PPL luar negeri ya dengan berbasis daring. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebelum saya mengakhiri kuliah ini bahwa tentu saja teman-teman para peserta kuliah berpikir, Ibu, apa tidak ada masalah dalam pelaksanaannya? Ini semuanya berbasis daring. Masalah paling utama ya yang kita kemungkinan besar hadapi itu adalah masalah jaringan atau masalah internet. Ya. Jadi masalah teknologi informasinya ini yang menjadi masalah terbesarnya. Tetapi juga masalah ini atau threat ini, ancaman ini juga kita bisa jadikan sebagai peluang. Sekarang ini pembelajaran di Undiksa itu 100% daring. Jadi semua mata kuliah dibelajarkan secara daring oleh dosen-dosen. Artinya adalah mahasiswa sudah terbiasa menggunakan daring. Jadi dari sudut mahasiswanya tidak masalah bagi kami kira. Tetapi masalah koneksi. Ada mahasiswa yang jauh sekali di luar. Suatu kali ada perkuliahan yang saya berikan, mahasiswa dari Bogor nge-WA saya. Ibu, saya ada di Cisarua, sekarang hujan sedang lebat sekali, saya tidak bisa connect. Jadi suara yang masuk hanya gitu-gitu saja gitu. Yang kayak gitu. Itu salah satu potensi yang dapat menyebabkan program ini mengalami kendala. Nah, kemudian potensi lain adalah masyarakat. Seperti di KKN, apakah masyarakat sasaran yang digunakan oleh mahasiswa kita memang sudah melek teknologi? Karena kan harus ada alatnya, minimal harus sudah ada HP yang yang touchscreen itu, HP yang canggih untuk bisa mengakses Zoom atau Webex atau apa gitu, atau live IG atau apalah namanya gitu ya. Seperti itu. Itu adalah tantangan yang sangat besar, ya, tantangan yang sangat besar. Nah, lebih spesifik lagi Bapak Ibu sekalian, setiap program lapangan kami mempunyai tantangan spesifik. Contohnya saya berikan contoh di PLP atau di PPL, ya. Nah, kalau mahasiswa itu berasal dari program studi PGSD dan program studi PG PAUD, terutama di program studi PG PAUD, itu artinya siswa kan harus didampingi orang tuanya, anak-anak harus didampingi orang tuanya ketika proses pembelajaran terjadi. Kemudian juga siswa SD kelas awal, kelas 1, kelas 2, baru masuk kelas 3, mungkin mereka belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Jadi ini akan menjadi masalah, karena sekarang saja juga orang tua sudah banyak mengeluh. Jadi harus mendampingi anak-anaknya melakukan pembelajaran. Ya, itu adalah tantangannya. Tetapi kabar baiknya adalah mahasiswa kami sudah dibantu dengan paket data oleh Rektor Undiksa. Jadi artinya dari segi beban biaya itu bisa dibantu sebagian oleh Rektor Undiksa dengan menyediakan paket data gratis. Jadi kedepannya kita harus mencoba mencari alternatif-alternatif untuk bisa berlangsungnya semua perkuliahan lapangan secara dalam tanda petik normal COVID-19. Lalu ada lagi masalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah untuk PKL. Ada bidang-bidang keahlian tertentu yang memang tidak bisa dilakukan melalui mengerjakan proyek di rumah. Tadi saya katakan mahasiswa pendidikan teknik mesin disuruh membuat sebuah alat misalnya apa gitu, dia bisa melakukannya di rumah, ya. Tetapi misalnya untuk industri perhotelan, untuk mahasiswa perhotelan kami, dia harus latihan misalnya, kan kalau di front office itu kan ada beberapa keterampilan, misalnya reception, reservation, handling guest, handling complaints dan sebagainya gitu. Itu kan harus ada mitranya untuk dia latihan gitu loh. Ada pasangannya, harus bertemu orang dia untuk itu. Nah, itu juga tantangan yang lain. Sehingga kita juga harus memikirkan cara-cara lain yang mungkin atau inovasi lain yang mungkin agar tetap pelaksanaan pembelajaran lapangan bisa dilakukan. Jadi seperti itu.
Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, para peserta kuliah, saya mengucapkan terima kasih karena sudah dengan tekun mengikuti perkuliahan ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Apabila Anda ingin mengontak saya, silahkan dikontak dengan nomor telepon via WA, boleh, itu nomor telepon saya satu-satunya. Dan mari kita menyapa-menyapa gitu lewat WA atau lewat Facebook. Saya beralamat di Buleleng, di sebuah desa namanya Desa Kerobokan, di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jadi saya tinggal di luar kota Singaraja, tetapi tidak jauh. Setiap hari saya pergi ke kampus, kalau dalam keadaan normal hanya butuh waktu sekitar 10 menit, karena jaraknya hanya sekitar 5,5 sampai 6 kilo saja ke kampus. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Prof. Pemaparan yang cukup menarik dan komprehensif terkait dengan KKN dan PLP nantinya di masa pandemi ataupun pasca pandemi ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di chat ini, di chat Zoom terkait dengan pelaksanaan. Ada dari prodi kedokteran, bagaimana dengan prodi kedokteran, dan kemudian ada dengan KKN online juga ada, Bu. Bagaimana di desa, apabila di desa tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mahasiswa, misalnya masalah di desa itu tentang kesehatan, tetapi background dari mahasiswa bukan bidang kesehatan atau tidak dari prodi kesehatan. Nah, bagaimana? Nah, mungkin dua itu saja, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Wawan. Saya akan mulai dari pertanyaan mengenai mahasiswa dari kedokteran. Nah, mahasiswa kedokteran karakteristiknya itu sama dengan mahasiswa kebidanan dan juga keperawatan. Kalau kami di Uniksa ini memiliki mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan dari prodi kebidanan. Untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan di kebidanan, ya, mengenai praktik kerjanya, ya, praktik kerjanya nanti atau magangnya itu nanti akan diatur tersendiri. Karena karakteristik dari kedua prodi ini memang berbeda. Bahkan ketika kita masih normal pun sebenarnya praktik untuk kedua prodi ini berbeda. Apalagi kedokteran. Kedokteran memiliki rule of the game-nya tersendiri yang memang kita tidak bisa, karena itu sudah kesepakatan di Ikatan Dokter Indonesia dan di organisasi profesi sejenis itu di kedokteran yang memang harus kita ikuti. Juga untuk mahasiswa kebidanan, karena mereka harus ke lapangan beberapa kali dengan karakteristik tertentu, itu akan kita pikirkan tersendiri. Seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk KKN, ya, KKN mahasiswa kedokteran itu tetap akan mengikuti KKN, ya, mengikuti KMBD. Sekarang kita sudah punya mahasiswa semester Uniksa semester 4, mereka akan mengikuti KMBD. Nah, kemudian begini, pertanyaan yang kedua yang ingin saya jelaskan, karena ini banyak sekali pertanyaan yang terkait dengan ini, kaitannya dengan menyebut kata desa. Ya, kaitannya dengan menyebut kata desa. Bapak Ibu sekalian, atau adik-adik mahasiswa mungkin yang sekarang mengikuti kuliah saya, nanti dilihat lagi PowerPoint ini, ya, dilihat karakteristik KMBD, bahwa kita tidak berbasis desa. Jadi kalau dilihat dari lokasinya, tempat kalian KKN itu bukan desa, ya, tetapi boleh di mana saja. Nah, karena apa? Karena sasaran atau target Anda adalah bukan masyarakat suatu desa tertentu, tetapi adalah masyarakat dengan karakteristik yang sejenis. Saya sudah berikan ini tadi penjelasan. Misalnya, sekarang saya berikan yang lebih sederhana. Ada seorang mahasiswa yang ingin memberikan pelatihan mengenai, jadi dia mengidentifikasi banyak keluhan di lapangan, di mana guru-guru belum bisa menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Dia sendiri sudah terbiasa, mahasiswa ini mengikuti pembelajaran daring, dia juga sering disuruh jadi host oleh dosennya, dia juga terbiasa inviting gitu ya,
untuk masuk ke dalam ruang kuliah daring kayak gitu. Oke, saya punya cukup pengetahuan, tinggal baca-baca aja lagi sedikit dan nanya-nanya juga lagi sedikit sama yang tahu. Saya cukup punya pengetahuan untuk bisa memberikan pelatihan kepada para guru bagaimana menyelenggarakan pembelajaran daring. Oke, kalau begitu saya sekarang harus mencari guru dong. Oke, siapa? Oh, di sini ada kakak saya guru satu. Tak tanyain, sudah bisa pembelajaran daring, Mbak? Gitu. Aduh, susah sekali, Dek. Gini, oke, nanti kita gini ya, Mbak ya, kita belajar bareng. Lalu ada juga kenalan atau teman. Misalnya mahasiswa ini tinggalnya adalah di kota Klungkung. Dia itu bisa menghubungi guru di Medan. Mungkin tantenya ada tinggal di Medan, dan itu tantenya punya menantu yang adalah juga guru. Nah, pada saat observasi awal, dia akan ditanyai, biasa nggak melakukan pembelajaran daring di masa COVID? Waduh, susah banget, aku nggak ngerti. Ya udah, ikut yuk di dalam pelatihan, kayak gitu. Jadi, mahasiswa ini mungkin dia akan mampu menemukan 5 orang gitu sudah cukup ya. Sampai maksimal 10, jangan banyak-banyak gitu ya. 10 orang dengan karakteristik masalah yang sama, yaitu belum terbiasa melakukan pembelajaran daring. Itu. Nah, jadi siapa dong subjeknya? 10 guru yang belum terbiasa melakukan pembelajaran daring. Di mana? Di mana saja. Ada yang di Medan, ada yang di Klungkung, ada yang di Singaraja, no problem. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, KMBD ini tidak berbasis desa. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, ada lagi yang bertanya, aduh, bidang keilmuan saya tidak cocok, gitu. Ya, bidang keilmuan saya tidak cocok. Gitu. Jadi kalau kesehatan, dampak cara pencegahan penyebaran COVID-19. Saya bukan masuk kedokteran, bagaimana saya bisa memberikan penyuluhan? Nah, masa sih mahasiswa semester 5 gitu tidak mengenal protokol pencegahan penyebaran COVID-19? Ya, banyak sekali informasi di situ. Tinggal kamu itu belajar dulu, siapkan dulu diri, siapkan tutorialnya, siapkan ini, nanya sama teman di kedokteran, baca situs-situs tentang kesehatan, pelajari, lakukan, kemudian berikan bantuan ke orang lain, ke masyarakat yang menjadi subjek sasaranmu. Tidak selalu harus bidang keilmuanmu yang harus kamu jalankan. Ya, kalau memang cocok dengan bidang keilmuanmu bagus. Ya, mahasiswa dari prodi kependidikan itu bisa mengambil project atau topik project di bidang pendidikan pembelajaran. Mahasiswa PAUD, mahasiswa PGSD seperti itu sebenarnya kan bisa ngambil masalah di psikologi. Kemudian mahasiswa di FHIS di ini bisa mengambil topik di wilayah sosial ekonomi, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan memaksakan sesuatu. Jika Anda tidak punya passion ke hal tertentu, jangan dipaksakan. Identifikasilah masalah lain yang lebih dekat dengan bidang keilmuanmu, atau kamu memiliki passion atau punya minat dan punya niat untuk melakukan sesuatu, punya niat untuk berbagi dengan orang lain, ya, untuk menuntaskan tugas-tugas KKN-mu. Lakukanlah itu. Seperti itu, Pak Wawan. Oke, terima kasih, Bu. Saya mengikuti sekali terkait dengan kuliah online ini. Cukup menarik menurut saya. Mohon maaf, mungkin saya karena terkait dengan PLP, Ibu. Ya. Ibu tadi sempat menyinggung untuk anak usia dini, kelas rendah. Mungkin nanti akan ada panduan tentang pembelajaran di rumah atau parenting education. Karena kalau kita lihat sekarang ini banyak orang tua yang stres, banyak orang tua yang bingung bagaimana membelajarkan anaknya di rumah, dan juga guru-guru untuk kelas rendah, anak PAUD. Saya jadi teringat, jadi nanti ketika PLP misalnya tidak serta-merta di satu instrumen itu bisa untuk umum semuanya. Jadi cukup sulit mengakomodir bahwa
semua bisa dilakukan dengan pembelajaran daring gitu. Jadi mungkin akan, kalau ide saya sih, ini ada pembelajaran di rumah dan ada pembelajaran daring, itu nanti yang bisa kita lakukan untuk PLP ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Baru saya ngeh terkait dengan hal yang disampaikan. Terima kasih Ibu. Mungkin dari peserta ada yang ditanyakan lagi atau di chat sudah tidak ada Ibu. Jadi penjelasan Ibu sangat bagus, menarik. Jadi nanti ada yang meminta file Bu Dr. Kristi, nanti cek materi ini atau presentasi ini kita akan unggah juga file presentasi ini di web nantinya, jadi bisa semua orang yang bisa mengunduh. Oke. Pak Wawan, jadi ada yang ingin sebagai final word saya dalam kuliah ini. Silakan Ibu. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman pengelola perkuliahan lapangan. Di sini ada beberapa orang, ya, dosen-dosen yang tertarik dengan kuliah ini, dan mungkin beliau juga sedang merancang perkuliahan lapangan untuk mahasiswanya. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman begini, bahwa kita katakanlah dalam kehidupan kita sekarang ini dengan pandemi COVID-19 sebenarnya ada blessing in disguise. Jadi ada berkah yang diberikan oleh Tuhan hanya oleh sebuah makhluk yang sangat lemah. Beliau memberikan kita pembelajaran. Dalam konteks ini pembelajarannya apa? Kita mulai semua semangat dan mau tidak mau belajar melakukan pembelajaran secara daring. Seperti itu. Nah, kedepannya meskipun kehidupan sudah normal, saya percaya bahwa pembelajaran daring itu tetap akan eksis. Akan mulai ada perubahan pemikiran bahwa pembelajaran itu, baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran di lapangan, tidak sepenuhnya harus dilakukan secara tatap muka. Nah, inovasi seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang saya presentasikan ini, akan menjadi bagian dari perubahan itu. Kata Najwa Shihab, bahwa kita tidak akan pernah lagi memiliki kehidupan seperti sebelum COVID. Kehidupan setelah COVID adalah kehidupan yang baru. Nah, salah satu kehidupan baru di dalam proses pendidikan di perguruan tinggi adalah eksisnya pembelajaran daring. Tentu saja kita harus sangat bijaksana di dalam mengelola pembelajaran daring dan memproporsikan ya daring dan tatap muka. Tergantung kepada karakteristik mata kuliah, karakteristik peserta didik dan sebagainya. Tetapi ini kami di LP3M Undiksa mengembangkan inovasi pembelajaran lapangan ini sekarang ini dengan sepenuhnya menggunakan daring karena masih adanya pembatasan-pembatasan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Jika nanti protokol itu sudah dicabut, ada kemungkinan kita sudah boleh berkumpul lagi meskipun dengan jumlah yang sedikit, maka di situ pembelajaran daring pun akan tetap mengambil bagian, meskipun tidak 100% dari sekarang. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman, mari kita mulai berpikir disruptif, ya. Bagaimana sesuatu itu kemungkinan akan berubah dengan sangat cepat dan tiba-tiba, dan kita tidak boleh kalah dengan disrupsi itu. Justru kita harus berdamai, kata Presiden Jokowi, berdamai dengan disrupsi itu. Bukan orang lain yang harus berubah, tetapi kitalah yang harus berubah, menyesuaikan diri, karena hukum kehidupan ini adalah hukum adaptif. Itu Pak Wawan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Prof. Demikian tadi penyampaian kuliah online Undiksa pagi dari Prof. Dr. Ana Agung Istri Ngurah Marini MA tentang inovasi pembelajaran lapangan di perguruan tinggi pada masa COVID-19 ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan, bisa memberikan pemahaman yang baru terkait dengan adanya COVID ini, baik di pengalaman lapangan dan juga di KKN. Sekali lagi terima kasih Ibu, presentasi yang sangat baik, sangat menarik, jadi tidak membosankan. Mudah-mudahan semua bisa nanti menerapkan apa yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih sekali lagi. Untuk kuliah online kali ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Terima kasih Bapak Ibu peserta semuanya. Om Santi. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih Bu Agung. Terima kasih. Sampai jumpa dalam kuliah berikutnya. Terima kasih. Untuk link sertifikat di mana dicari Bu? Seperti ini. Ya. Link Kontak sertifikatnya saya di mana ya. Pak? Kontak saya Nanti kalau link nanti atau apa nggih? Link sertifikatnya kirim Bapak. Ya, ke ya, alamat email masing-masing. Ya email. Iya betul. Ya, Iya. nanti. Terima kasih Oke, kuliah yang luar mohon biasa. diisi di formnya ini. Bapak. Sudah diisi Pak, Formnya. sudah diisi Pak. Oke, Ya. terima kasih Oke, semuanya. Terima oke. kasih. Terima kasih Bu Agung. Oke, Oke, yang terima live kasih meetingnya. banyak. So, happy day everyone. Happy day. Bye. Bye-bye. Terima kasih Bu Prof.